Tafadhal maksura Ustaz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Terakhir tadi ayat surah Ibrahim ayat 35. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang ayat ini berkata Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'i yang berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat ini dikatakan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang bisa merasakan keamanan dari bala setelah Nabi Ibrahim ini? Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi gak aman dari balanya apa? Kesyirikan. Beliau berdoa buat dirinya, buat anak cucunya. Siapa lagi yang bisa merasa aman setelah itu? Maksud kita adalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, melebihi doanya para anbiya. Kalau Nabi saja yang seperti itu berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan, apalagi kita. Na'am, kata beliau. Wa man yamanul bala ba'da Ibrahim imam al-hunafa wa abil anbiya. Betul kata, siapa lagi yang merasa aman? Siapa yang bisa merasa aman setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal beliau imam hunafa, imamnya orang-orang yang hanif, yang jauh berpaling dari kesyirikan, dan dia adalah bapaknya seluruh nabi. Subhanallah, yang beliau adalah ummah panutan, qanitan, senantiasa berdoa, senantiasa beribadah kepada Allah, hanifan, senantiasa mengharap hanya kepada Allah, berpaling dari segala kesyirikan, walam yakum minal musyrikin, dan dia kata Allah tidak pernah termasuk jatuh kepada kesyirikan, tapi senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Dia takut atas dirinya ditimpa kesyirikan, takut juga kepada anak cucunya ditimpa kesyirikan. Jadi kita tatkala berdoa jangan hanya mendoakan diri kita saja. Kita mendapatkan istri, mendapatkan anak, bawa sampai akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaga diri kalian, anak-anak, istri kalian dari api neraka, yang bahan bakar neraka itu dari manusia dan batu. Jangan masuk surga sendirian, agar kalian akan bertemu, kita akan bertemu dengan sanak famili kita, khususnya keluarga terdekat kita, anak istri kita. Ajarkan tauhid kepada mereka. Ajarkan tauhid kepada mereka, walaupun ditakdirkan mereka masuk neraka, pasti akan berkumpul juga. Atau di hari itu juga dia masuk neraka, engkau diperintahkan oleh Allah mengambil dirinya, dengan yang disebut dengan namanya syafaatul mu'minin li ikhwanihi. Seperti itu. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani, hadis sahih. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, fasu'ila anhu faqala riya. Kata Nabi sallallahu akhwaf, isim tafdhil, yang paling aku takuti, ma akhafu alaikum, menimpa kalian, yaitu syirik kecil. Kalau syirik besar nampak jelas, menyembah berhala, meminta kepada bintang, meminta kepada orang mati, para wali, jelas. Tapi syirkul asghar, dia sangat-sangat tersembunyi. Min dabibin namli ala as-safa fi lailatin mudlima. Dia lebih tersembunyi dari semut hitam di batu hitam di gelapnya malam. Susah mendeteksinya. Jadi kita harus banyak senantiasa berdoa kepada Allah. Yang paling aku takuti atas kalian syirik kecil. Baiklah, syirik kecil yang paling ditakuti Nabi. Berarti dampaknya mengerikan. Ini menguatkan juga pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lainnya yang memasukkan syirkul asghar ke dalam ayat tadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fasuila anhu, katanya, lalu Nabi ditanya tentang syirkul asghar tadi. Nabi mengatakan ar-riya. Riya adalah izharul amal li ru'yatin nas ilaihi. Riya adalah seorang menampakkan amal, memperbagus amal, mentazyin amal, menghias amalnya karena ada yang melihatnya. Dan riya terbagi dua, riya'ul munafiqu, riya'ul munafiqin wa riya'ul mu'minin. Riya orang-orang munafik, kata Allah, orang-orang munafik itu wala yadhkuruna yura'un. Mereka itu yura wala yadhkuruna illa qalilan. Orang munafik itu kata Allah mereka yura, mereka riya. Dan mereka tidaklah ingat Allah kecuali sedikit. Ya, riyanya mereka ini yaitu riya fi aslil iman, fi aslil ibadah. Maksudnya mereka menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik. Mereka sholat, mereka puasa, mereka ikut jihad bersama Nabi SAW, tapi dikera api neraka. Kenapa? Hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksudkan riya di sini riya yang ada pada diri kaum muslimin. Ya, seorang muslim dia beribadah kepada Allah, tapi dia ingin dilihat, dipuji. Maka ini riya. Dan dia, kata para ulama, jika dia di awal ibadah membatalkan ibadah. Jika riya itu muncul di tengah-tengah ibadah, dia tidak menolaknya, membatalkan ibadah. Jika pujian itu datang di akhir setelah ibadah, maka tidak berpengaruh, tapi merusak hati dia. Jangan kita mudah-mudah memuji orang di depan dirinya. Oh, kau ini masya Allah, hebatnya. Kalau semuanya begini, lamun ya. Atau yang kentut. Tidak boleh muji orang di depan dia. Kalau mau apa? Setelah dia meninggal dunia, atau dia tidak ada, atau dia di negeri lain, jangan sampai dia mendengarnya sehingga merusak hati dia. Ingat, pujian itu bukannya sebuah kebaikan bagi orang yang mendengarnya. Kalau kita mendapatkan pujian, baik, kita tidak tahu ada yang muji, memang kita seperti kita itu memang seperti apa yang dia pujikan, alhamdulillah kita puji Allah, nama kita baik. Tapi hati ini lemah. Kalau kita mendapatkan pujian dari orang, mulai hati ini, pujian galau ini, hati-hati. Jangan. Oleh karena itu di dalam Islam orang yang memuji di depan sesama temannya dibolehkan dia menaburkan pasir di kepala orang yang memuji tersebut. Boleh. Karena pujian bisa mendatangkan ain. Bukan hanya hasad mendatangkan ain, pujian juga. Kalau ini belagaknya gelabuk nyampak nih. Nah, pujian bisa menyebabkan orang itu terkena penyakit ain, penyakit mata. Bukan belekan, tapi penyakit mata yang bisa menyebabkan orang sakit, bahkan bisa mati. Dan kata Nabi, al-ainu haq. Ain itu pengaruh mata seseorang itu benar adanya. Boleh kita mengingkarinya. Riya sangat bahaya. Riya ini ciri orang yang mengingkari hari pembalasan. Kata Allah, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Kabarkan kepadaku, tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan? Lalu Allah katakan yang keempatnya, walladzina hum fi ala salatihim, bukan, alladzina hum yura'un, mereka yang riya di dalam ibadahnya. Hati-hati riya. Makanya kalau kita tahu riya atau tidak, perhatikan amal ibadah kita, salat sunnah kita, rata-rata riya ini pada amalan sunnah. Kalau amalan wajib susah nak riya. Kenapa? Uang lain melakukan. Untuk puasa Ramadan, nak riya di mananya? Uang puasa kalau salat jamaah, apa dia nak kita riya ke? Tapi kalau amalan sunnah hati-hati. Nah, kalau engkau semangat sekali amalan sunnah di sini, gerak-gerik engkau bagus sekali di sini, tapi di rumah tidak, maka engkau riya.
Perhatikan. Ya, kalau engkau sholat malam, perhatikan. Beda sholat malammu dengan engkau menjadi imam misalnya. Hati-hati. Cuma himbauan. Khawatir di situ ada riya. Riya tidak diterima amal ibadah kita. Ya, orang yang riya tidak diterima amalnya. Dan riya, ya, jika dia amalan sepaket seperti sholat, ya, jika dia sholat di awal tidak riya, di tengah tidak riya, di akhirnya riya, batal amal itu. Berbeda dengan orang sedekah, dia punya duit 1 juta, sedekah pertama 500.000, dia ikhlas. Sedekah yang kedua 500.000, dia tidak ikhlas, maka yang 500.000 diterima, yang 500.000-nya tidak diterima, 500 yang lainnya tidak diterima. Kalau amalan itu, ya, apa sepaket ini tadi, maka dia tidak diterima. Maka hati-hati riya. Riya itu muncul tiba-tiba. Riya itu sedang baca Quran misalnya, baca suara apa? Suara tawon. Tiba-tiba ada orang Assalamualaikum. Walladzina. Wow. Ini dipastikan riya. Dipastikan riya. Ya. Oh, suara tidak jelas. Ketika ada orang langsung berdunia, nggak ngerti lah. Maka ini riya, dan ini menghapus amal tersebut. Dan riya hanya menghapus amalan yang ada pada riya tersebut. Beda kalau syirkul akbar, menghapus semuanya. Ente dicatat amal tatkala kita balik. Taruhlah balik itu umur 15 tahun. Di umur 60 tahun ente menyekutukan Allah, syirkul akbar. Ente meminta kepada wali, wahai wali, berikan aku anak. Wahai wali, berikan aku jabatan. Wali sudah mati di dalam kubur, maka yang hapus amal seluruhnya. Ya, dari balik tadi sampai ke enggak ada sisa sama sekali. Habis semuanya. La yahbatanna amaluka. Hati-hati syirkul akbar. Ya, jangan kita dikasih syubhat sama orang-orang, ya, tentang tawassul, ya, kepada orang mati tidak masalah, apa dia? Ya. Bengak kita, ya, fil qabr wa fil akhirah, di kubur bengak, di akhirat apalagi. Hati-hati. Tawassul itu ada 2, tawassul syar'i, tawassul syirki. Cuma 2 itu aja. Yang syirik dengan yang syar'i. Ya. Nah, kita ada bab sendiri tentang tawassul. Yang jelas yang mana tawassul yang benar, mana tawassul yang sahih, dengan penjelasan yang pasti dari para ulama. Dari 4 mazhab kita akan jelaskan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa menyeru kepada selain Allah tandingan, dakhala an-nar, pasti masuk neraka. Doa yang dimaksud di sini doaul ibadah. Karena doa terbagi 2, doa al-ibadah dengan doa al-mas'alah. Doa ibadah seperti salat, puasa, ya, atau juga masuk doa, ya, al-mas'alah, yaitu berdoa kepada selain Allah kepada sesuatu yang tidak mampu mengabulkan. Berdoa meminta sesuatu kepada orang mati. Berdoa kepada jin. Berdoa kepada orang yang tidak ada di hadapanmu. Kan sering kalau kita dengar, tahu kalau itu sebut nama aku 3 kali. Ya, ada kadang dengar itu. Ini sebut nama aku 3 kali. Puji dia. Ngapu kagak apa itu jadi? Ya sebut baik. Ternyata ini kalimatnya biasa, syirkul akbar. Ya, kita disuruh Allah nyebut siapa? Fadhkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah sebanyak-banyaknya, bukan nyebut orang. Orang gak akan memberi manfaat sama sekali. Dia hidup belum tentu bisa memberi, apalagi dia sudah tiada. Doaul mas'alah terbagi 2. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Doa masalah seperti kita meminta akhi tolong memberi ke air, akhi turun ke hujan. Beda tak? Yang pertama boleh, yang kedua syirik. Hanya yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang minta kepada
ya kuburan Nabi agar kuburan Nabi itu bisa menurunkan hujan. Contohnya di zaman Khilafah Umar bin Khattab di Irak ditemukan kuburan Nabi Daniel. Nabi Daniel, Nabi Bani Israel yang sangat ganteng, hidungnya sangat mancung. Subhanallah, bayangkanlah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun jenazahnya sama seperti dia hidup. Masya Allah. Ya, orang-orang biasa ditanya oleh Umar bagaimana jenazah ini. Jenazah ini kalau pancakelik hujan nggak turun, dikeluarkan dari petinya, ya, dikeluarkan dari tempat dia, turun hujan. Ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, seolah yang menurunkan hujan adalah ini jenazahnya Nabi Daniel, padahal yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dikarenakan ya orang mati, dikarenakan Nabi, katakanlah anak Nabi Ibrahim meninggal dunia, orang-orang meyakini gerhana terjadi gara-gara anak Nabi yang meninggal, dibantah langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa gerhana bukan dikarenakan lahirnya seseorang, bukan juga gara-gara matinya seseorang. Karena kita meyakini apalah hujan deras kalau si fulan tadi mati. La ilaha illallah. Ya, tidak boleh kita meyakini keyakinan yang seperti itu. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rizki yang saya berikan kepada kalian dustakan. Kami yang memberi, kalian sandarkan kepada orang lain, makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah kata wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang kalian dapat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah Maha Esa, esa segala-galanya. Dia diesakan dalam ibadah, dan Allah itu as-samad, tempat bergantung kita. Apa saja yang kita inginkan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tua kita memberi kita makan dan minum, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rezeki tersebut. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan mereka rezeki dan kami juga memberikan kepada kalian rezeki. Hadis yang terakhir bab ini, wali Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah." Barang siapa yang bertemu Allah, kita pasti bertemu dengan Allah. Kata Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian hari kalian dipertemukan, dikembalikan oleh Allah. Pasti bertemu kita. Tapi bertemu dengan Allah, usahakan jangan berbuat syirik. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa la yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah. Ya, satu itu aja yang Allah kata, ya Nabi katakan, tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga walaupun mampir. Pasti dia masuk surga. Ya, tapi dosa-dosa yang lain tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, bisa mampir, bisa langsung. Ya kita berharap langsung, tapi jangan main-main dengan dosa, khawatir yang mampir. Kalau mampir, maka keadaan akhirat engkau dapatkan. Kalau lapar kau dikasih buah zakum, lapar lagi dikasih buah dhari'. Buah dhari' itu kata Allah, inna ladaina, sesungguhnya di sisi kami ada buah yang namanya apa? Buah dhari'. Yang itu kalau dimakan duri-durinya lekat di tenggorokan. Tidak bisa dimakan buah itu. Kalau kau haus, minum air yang sangat-sangat panas, atau kata Allah, ya, bagaimana airnya itu? Illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidaklah minum kecuali air di puncak mendidih, dididihkan dengan api neraka. Api neraka itu 69 kali lipat lagi dari api dunia, 70 kali lipat panasnya. Atau minum ghassaq, nana penghuni neraka. Nana kita daerah nyingonya mambu setengah matilah, apalagi nana penghuni neraka. Jangan sampai masuk neraka. Dan kita harus kesian sama anak istri kita, khususnya orang tua kita yang melahirkan kita, mengasuh kita, membesarkan kita. Perhatikan mereka. Walaupun engkau dicercanya, walaupun engkau dimarah-marahinya, tanyai ayah, ada tak yang disimpan berupa jimat? Ayah, ada kau meyakini sesuatu? Tanya. Oh, kakek ditabok, kakek dulu ditabok, kakek itu tuh. Kalau pula terjadi,
Nabi Ibrahim banyak jelas-jelas mengancam, la arjubannaka wahjurni maliya. Berhentilah kau dakwah, ceramah-ceramah aku. Rajam kau kaki, rajam. Dikira main-main, apa dia asli. Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud memerintahkan masyarakatnya mengumpulkan seluruh kayu bakar, dibuat lubang besar nama tila, kayu bakar di negeri itu dikumpul sampai tak katil dari kayu bakar. Habis untuk bakar si kokwo. Gara-gara apa? Menegakkan dakwah tauhid. Ini diganggu ida, baru kaget ditabuk. Itu kaget buatan dia dewek kaget. Banyak dah ngomong ditabuk. Tapi lananya kaget aku kaget. Kaget itu perkara nanti. Makanya segala sesuatu yang nanti kata Allah bilang masya Allah, insya Allah. Jika Allah berkehendak, bisa jadi dia nerima, bisa jadi engkau ditegur, tapi tegurannya enggak seperti yang kau bayangkan, seperti Nabi Ibrahim diuntal ke dalam api. Ya, berhari-hari api tidak mati-mati. Tapi Allah Maha Kuasa menolong hambanya. Wa man laqiyahu, barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu kesyirikan, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Ya, oleh karena itu dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan dari sahabat Anas, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada anak-anak Adam, kita anak-anak Adam, ya benar Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau nanti engkau mendatangi aku, nanti pada hari kiamat bukan sekarang, jikalau engkau mendatangi aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, kalau kebanyak dosa, bumi seluas ini sepenuh itu dosa dia bawa. Makanya kalau kita baru buat sikok 2 dosa, putus asa buyan. Ini hadis sepenuh bumi dosa dia bawa. Lalu engkau mendatangi aku tidak menyekutukan aku juga datang kepadamu, kata Allah. Dengan sepenuh bumi itu ampunan buat dirimu. Kalau seandainya Allah tidak punya sifat Ghufran, Ghafur, nama Allah, binasa semua manusia di muka bumi ini. Allah memiliki nama Ghafur, Maha Pengampun. Ini ya kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kalau kita berbuat dosa, Allah ampun. Dosa ampun. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai nyawa di kerongkongan. Subhanallah, ini ya menunjukkan Allah sangat sayang kepada hambanya. Hambanya memilih jalan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya kami menunjukkan 2 jalan. Ya, menunjukkan jalan yang benar. Ada yang kufur, ada yang bersyukur. Ya, Allah jadikan lisan, Allah jadikan 2 jalan. Ya, Allah jadikan kita 2 mata, Allah kasihkan jalan hidayah, jalan ke neraka, mereka mengambil masing-masing jalan mereka sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Tadi hari Jumat, hendaklah seorang di hari Jumat membaca surah Al-Kahfi semampunya, karena orang yang membaca surah Al-Kahfi mendapatkan cahaya ya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Cahaya di dunia hidayah bagi dia sampai dia bertemu dengan Allah, cahaya di akhirat nanti kalau dia menyeberang siratnya Allah Subhanahu wa taala, karena sirat sangat gelap, sirat sangat licin dan dia butuh cahaya kalau melewati itu. Ya. Kita ambil 2 pertanyaan saja. Itu ada setumpuk pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau bertanya, apabila seorang melakukan syirik besar dan dinyatakan keluar dari Islam, apa yang harus ia lakukan untuk bertaubat kepada Allah? Iya. Orang yang jatuh, dia muslim, jatuh kepada kesyirikan, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali lagi kepada kesyirikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Furqan, ayat-ayat terakhir, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, ini ciri-ciri ibadur rahman. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah,
dan tidak membunuh jiwa tanpa hak dan tidak pernah berzina. Barang siapa yang melakukan 3 perbuatan ini, maka dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Illa man taba yalqa azab yudha'af lahu al'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, akan dilipat gandakan azab baginya dan dikekalkan di dalam kehinaan, yaitu di dalam neraka. Illa man tab, kecuali orang yang mantap. Apa arti mantap? Bertaubat. Bukan mantap. Tidak semua orang mantap bertauhid. Mantap arti kecuali orang yang bertaubat. Sampai situ atau bukan? Tidak sampai situ. Wa amana wa amila amalan shalihan. Dia bertaubat, beriman dan beramal soleh. Kenapa harus beramal soleh? Kata Allah di ayat yang lain, innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal baik akan menghapus amal buruk. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Melakukan perbuatan ini, bertaubat, beriman, kemudian dia beramal soleh, mereka ini nanti perbuatan buruk dia diganti dengan kebaikan. Faulaika yatubullahu alaihim mataba. Mereka ini orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia bertaubat. Tidak perlu dia mengulang syahadatnya. Bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia murtad, keluar dari agama Islam. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz bertanya, apakah meninggalkan ibadah karena manusia adalah syirik, seperti tidak melanjutkan zikir karena orang sudah mengangkat kedua tangan, sholat berjamaah pada sholat wajib? Syukran Ustaz. Nah, apakah meninggalkan ibadah karena dilihat manusia itu syirik? Tengok ibadahnya. Tengok ibadah. Jika dia meninggalkan ibadah wajib gara-gara dia syirkul akbar. Meninggalkan ibadah wajib, tidak mau sholat Jumat di masjid, tidak mau sholat berjamaah di masjid karena bagi uang. Dia menjauhi riya, jatuh ke syirkul akbar. Lain dari syirik kecil, jatuh ke syirkul akbar. Meninggalkan ibadah gara-gara manusia, kesyirikan, nggak boleh. Ngapain nanti meninggal kewajiban gara-gara manusia? Takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah. Takut kepada manusia melebihi takut kepada Allah, syirkul akbar. Ya. Jika dia berhenti beramal amalan sunnah, ya, yang khawatir dia nanti riya, maka ini ya tidak kita katakan riya. Kita tidak katakan dia riya. Ya, karena dia khawatir. Tapi kalau hatinya, ya, dia berhenti supaya dinilai orang dia bertauhid dan dia memang pengen seperti pun, dia dikatakan berbuat riya. Meninggalkan riya masuk riya. Ya. Ini berkenaan dengan hati. Berkenaan dengan hati. Ada perkataan Fudail ibn Iyad, orang yang meninggalkan ibadah ya karena dilihat orang pun riya, bisa jadi seperti itu. Ya. Karena bisa jadi dia meninggalkan itu karena ingin dikatakan enggak riya aku nih. Nah, ya. Akhirnya kena riya. Makanya kita lihat hati kita. Riya itu bagaimana kita tahu kita riya atau tidak? Kita lihat. Tak kala kita dicela orang, dipuji orang, sama atau tidak? Jika sama berarti insya Allah kita enggak riya. Ya, jika kita dipuji, masya Allah, tak kala ada yang negor, ini khawatir dia terkena riya. Ya, orang terserah orang mau muji, mau dia mencela, sama aja. Yang penting Allah ridho kita. Itu orang yang beriman. Hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bonus. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah menemukan minyak wangi yang disimpan oleh paman saya. Saya tahu minyak wangi tersebut mengandung kesyirikan. Lalu saya buang, namun botolnya saya kembalikan tanpa sepengetahuan paman saya. Apakah perbuatan saya salah dan bagaimana yang harus saya lakukan? Iya, yang paling baik ini langsung soalnya didengar kan? Soalnya langsung didengar sama iya. Yang paling baik ya dia memberikan ilmu dulu. Karena jika kita langsung melakukan seperti itu, ya, kita buang isinya, dia isi yang baru nanti. Ya, kemudian dia membenci dirimu karena engkau melakukan katanya tanpa sepengetahuan dia. Nabi Muhammad SAW memberikan dulu ilmu. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum
ya berbuat amal, ya baik ucapan maupun perbuatan. Nah, kalau engkau menyampaikan ilmu itu, niscaya dia akan buang sendiri itu. Ya, nah, kalau ente langsung putus misalnya, langsung antum buangkan, ente tidak memberikan ilmu kepadanya, malah dia akan menyangka dirimu tidak beradab. Kalau engkau telah menyampaikan, dia masih tidak mau, buang itu. Karena itu kemungkaran. Bahkan itu kemungkaran yang paling besar. Yang paling bagus ente sampaikan ilmunya dulu, baru engkau praktekkan. Ya. Apalagi zaman ini, dikit-dikit ham, cak mang ham kalau nama wong itu. Dikit-dikit ini, maka kita harus lebih cerdas. Sampaikan ini, mang, menyimpan perkara seperti ini, dan engkau meyakini bahwasanya minyak wangi ini bisa begini begitu, dan itu hanya Allah yang bisa melakukannya, maka ini syirik. Kalau memang minyak wangi ini yang melakukannya itu syirik besar, engkau kekal dalam neraka. Jika minyak wangi ini hanya perantara Allah yang memberikan manfaat mudaratnya, berarti ente jatuh ke syirkul asghar. Syirkul asghar ada ulama yang mengatakan masuk dalam ayat tidak diampuni oleh Allah. Dia nabu, yuk pada percaya datang ke kajian masjid tauhid. Ustaz Udin. Akhirnya dia jelaskan kalau percaya. Baik. Jangan kita terburu-buru melihat itu langsung kita berbuat tanpa kita ngasih penjelasan. Sampaikan dulu ilmu. Sampaikan ilmu, sejadi dengan itu ente disayang sama dia karena ente perhatian sama dia, kemudian dan itu dia sendiri yang buang. Apa susah yang isi yang baru, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, ini yang terakhir soalnya insyaallah yang sisanya di kajian ke depan, karena ini qadarullah tadi sampai habis isya banyak hadisnya kan. Kita simpan aja itu di kantong ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsannya antum langsung beranjak pulang, tidak usah kumpul-kumpul karena khawatir kita melanggar ketertiban pemerintah Nah, kita harus patuh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kajian kita telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.